Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di Jadi Mama Ani dan Papa Ani bukan cuma sekedar nanti dia ulang tahun baru cari Mama Ani dan Papa Ani, tetapi bagaimana juga pendidikan imannya, karakternya dalam membentuk karakter anak ini menjadi tanggung jawab kita. Karena orang tua dan orang tua baptisan itu adalah mitra, bekerja sama. Sebenarnya dia tanggung jawab sama, tetapi yang hanya membedakan ialah kalau orang tua tentu dia yang melahirkan anak itu, sementara orang tua baptisan yang bertanggung jawab untuk pembentukan karakter dari anak ini. Mengapa disebut sebagai pembentukan karakter dari anak ini? Karena tentunya anak ini biasa dia mengikuti contoh, mengikuti teladan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi kalau masih anak-anak, dalam pengetahuan rasa ingin tahu, bahkan mau suka baking ini dan itu cepat sekali. Jadi tentu orang tua dan orang tua baptisan harus memberikan keteladanan yang baik bagi anak baptis kita. Karena contoh misalnya, dia kan kamari DP Papa Ani, ya Papa Ani babat tadi di jalan lapar. Pasti tolong tahu sama pendeta maksudnya. Jadi yang berusaha supaya tuh anak itu ketika dia dewasa nanti babat tadi di jalan. Atau lihat kamari tuh Papa Ani di kuranda punggu di got. Ya Papa Ani biasa data sono di got. Nah, jadi usahakan kasih teladan yang baik bagi anak sarani kita, karena ini bertujuan untuk membentuk karakter mereka. Karena menjadi orang tua baptis dan juga menjadi orang tua bagi anak-anak kita tentu bukan hal yang mudah. Apalagi tolong bawa anak ini untuk menerima sakramen baptisan. Karena yang kita tahu bersama bahwa sakramen baptisan ini bukan cuma sekedar tradisi gereja. Oh, kalau dia anak-anak mesti permandian, yang istilahnya orang bilang mesti bawa dia dibaptis. Bukan cuma sekedar tradisi gereja, tetapi baptisan ini adalah suatu perintah yang diberikan oleh Tuhan Allah. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, Nama datang di baptis di bagian dari Roh Terkait yang lahir itu pada tanggal 13 Juni 2019. Ayah Marson Y. Kokai, Ibu Susan Y. Mailantai. Orang tua baptis Heri Yokoan, Magda Mayas, Raymond Dea, Alwinson Bawawa, Raymond V. Bogor, Pinkan Dina Lepa, Irin V. Sepang SPD DPD, Iska Lempong, Irsan Angkobos Esos, Oilan Sinon Hingam, Stephen Ravrana SE, Rini Wadrinas. Sebagai orang tua dan orang tua baptisan, memohonkan pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus. Yang kedua, berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksinya bahwa saudara-saudara akan menjadi anak saudara-saudara sedemikian sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu, dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawab saudara-saudara? Tuhan kiranya memberkati jawaban dari saudara-saudara. Kita
Gefariel Trey Robi Mendai. Aku membaptismu engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gefariel Trey Robi Mendai. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan dia dari kedua yang dan memberikan persembahan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, ada sukacita yang kita rasakan saat ini karena berkat dan penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berlakukan dalam kehidupan kita semua. Sejak pagi hari Dia telah memimpin dan menyertai kita dalam segala tugas aktivitas. Kita sudah boleh beribadah di rumah gereja. Dan saat ini, dalam kesempatan ini, kita boleh ada bersama-sama terundang oleh keluarga dalam persekutuan ibadah dalam rangka syukur. Ada berbagai syukur di sini. Yang pertama, syukur karena anak yang terkasih, anak Gefariel Trey Romi Ondai boleh dibawa di rumah gereja tadi untuk dibaptis. Dan syukur yang kedua adalah syukur HUT pernikahan yang ke-13 tahun pada tanggal 6 Maret dari keluarga Ondai Mailangkai. Juga syukur mengenang 4 tahun berpulangnya adik dari Ibu Susan Ondai Mailangkai, almarhum Albert Mailangkai SP yang meninggal pada tanggal 7 Maret
2016 yang lalu. Hari ini keluarga bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang masih dirasakan oleh keluarga, sehingga mengundang kita semua untuk menyaksikan kemahabesaran Tuhan yang diberlakukan dalam kehidupan keluarga lewat ucapan syukur berganda. Dan sekaligus saat ini dirangkaikan dengan ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu aras jemaat. Sebelum kita memulaikan ibadah, kita akan mendengarkan ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh yang terkasih Ibu Femi Poluakan. Kepada Ibu dipersilakan. Oma dari adik Gafri. Shalom, damai di hati. Pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kami boleh mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian untuk menghadiri ucapan syukur atas penerimaan sakramen baptisan yang kudus cucu kami yang ketiga, dan juga dirangkaikan dengan ucapan syukur pernikahan anak-anak kami, Marson dan Susan. Dan yang terakhir, mengenang kembali 4 tahun yang lalu, di mana anak kekasih kami kembali ke pangkuan Bapa di surga, almarhum Albertio Parmayangkai. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah hadir pada saat ini dan akan memimpin ibadah ucapan syukur keluarga. Kami juga tak lupa mengucapkan selamat datang Ibu, selamat ketemu dengan saya, dengan Oma, 3 cucu di sini. Terima kasih pada Jemaat Eden yang selalu memperhatikan anak-anak dan cucu-cucu, walaupun Bapak kepala keluarga tugasnya di luar. Jadi anak saya Susan dengan 3 anak, ya tidak lepas dari perhatian jemaat, tetangga. Kalau dia sakit, anak-anak sakit, tetangga dan jemaat turut membantu. Sekali lagi atas nama keluarga besar Onda Mailangkai dan keluarga besar Mailangkai, keluarga besar Poluakan, menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kita sudah disambut oleh keluarga dengan sukacita iman, dan saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk bisa beribadah bersama, dan ibadah saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Vivi Lausan Rompas MTH selaku Ketua Jemaat Gemim Eden dan Wudu, sekaligus sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Bitung 5. Dalam persiapan diundang kita semua berdiri, kita menyanyi bersama-sama Allah hadir bagi kita. Saudara-saudaraku, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Silakan duduk, kasih setiamu yang kurasakan kita nyanyikan.
dan sehat. Mari kita berdoa. Kami datang memuji, menyembah, mengagungkan kebesaran nama-Mu, mensyukuri kasih anugerah dan berkat-Mu yang boleh berlaku atas kehidupan perjalanan rumah tangga keluarga besar Ondae Mailangkai, di mana mereka boleh bersuka cita karena anak mereka kekasih boleh dibawa untuk menerima sakramen baptisan kudus dalam persekutuan ibadah jemaat. Mari kita membuka Alkitab dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-21 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Tawarik pasal 21 ayat 16 dan 17 berkata begini. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud pada para tua-tua, dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku, tapi janganlah tulah menimpa umat-Mu. Inilah bagian firman Tuhan yang kita baca bersama saat ini. Sebelum khotbah diundang puji-pujian dari orang tua dan orang tua baptisan. Bersamaan juga pas cuti dari Bapak kekasih dan juga hari ulang tahun perkawinan yang ke-13, bahkan mungkin juga dengan kesepakatan orang tua yang dari Jakarta, Mama Oma Femi, sehingga karena juga peringatan 4 tahun meninggalnya adik kekasih yang adalah juga adik dari keluarga 2 Syamas yang ada di Jemaat Eden, Samas 2 dan Samas 3, Samas Mary dan Samas Vivi. Adik mereka itu yang bernama Albert Yovans Swingli, Mailangkai 4 tahun lalu, kita masih ingat peringatan di tempat ini dilaksanakan ibadah mingguan, ibadah 40 hari hujan keras pernah. Kita orang masih ingat itu. Dan bersyukur semua ada dalam keadaan yang sehat, karena itu tidak ada kata lain, keluarga mau mengucap syukur. Dan mungkin juga ada kesempatan bagi Mama Oma Femi, karena orang tahu nih, orang Mama Oma Femi ini adalah orang yang sangat super sibuk dalam tugas kerja bisnis yang ada di Jakarta sana. Sehingga memang mungkin ini kesempatan indah bagi keluarga. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bersyukur atas semua berkat Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam keadaan suka maupun dalam keadaan susah, atau senang, duka ataupun sukacita.
Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam bagian Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, 19 dan 20. Mengucap syukurlah dalam segala hal, berdoa dalam segala situasi dan kondisi dan keadaan yang ada. Nah, saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, inilah wujud sukacita keluarga sehingga orang semua boleh ada jumpa indah dalam kehidupan bersama memuliakan Tuhan. Dan kita diajak untuk membaca bagian firman Tuhan, cerita Raja Daud sebagai seorang pemimpin yang pasti orang tahu juga kehebatan dari Raja Daud yang bisa mengalahkan orang-orang dari bangsa-bangsa yang besar, orang-orang yang ada di Moab, di dataran Moab, orang Amon, bahkan juga tidak lepas orang-orang Filistin. Yang tahu orang Filistin punya perawakan yang sangat besar, badannya lebih besar dari pendeta Vivi dan Pak Yori. Jadi bukan kacili, saudara. Tapi dengan iman yang Tuhan taruh bagi umat Tuhan pada waktu itu, Tuhan memakai Daud, termasuk juga Gad pada waktu itu, untuk mengalahkan mereka. Dan kita kenal Gad itu adalah orang yang memang terkenal dalam zaman itu adalah seorang penenun. Dia juga bisa mengetahui situasi yang terjadi, yang akan terjadi, dan segala sesuatu yang akan teralami dalam kehidupan umat Tuhan, mampu melihat ke depan dengan segala sesuatu yang ada. Tapi luar biasa mereka juga boleh mengalahkan orang-orang yang hebat pada waktu itu. Karena memang Tuhan memakai mereka sungguh sangat luar biasa dalam pekerjaan pelayanan yang ada. Kita tahu keturunan-keturunan raksasa yang ada di Gad boleh dikalahkan pada waktu itu. Bahkan mereka punya kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Orang-orang Filistin, Goliat sendiri yang punya kekuatan yang luar biasa dengan tubuh yang kekar, bahkan punya kelebihan dengan kaki jarinya yang 6, dan juga ya hebat luar biasanya dia, tapi bisa kalah karena pemimpin yang punya strategis dan luar biasa itu Daud, dan bersama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Namun memang dari kehebatan Daud ada juga sisi kelemahannya, dan memang harus diakui bahwa sehebat-hebatnya manusia tidak bisa melampaui kehebatan Tuhan Allah Bapa di sorga, dan tidak ada manusia seorang pemimpin yang sempurna dalam menjalankan kepemimpinan untuk bisa dikatakan semua baik-baik saja, tidak ada kekurangan yang ada, namanya orang manusia. Sedangkan Tuhan Yesus pun berkata waktu dia masih di dunia, dia pun berkata bahwa aku belum sempurna, Bapakku yang di sorga yang sempurna. Tapi bagaimanapun seorang pemimpin harus menunjukkan karakter, sikap kepemimpinan yang punya wibawa, tegas, sopan, dan menunaikan tugas kerja dengan penuh tanggung jawab. Dan itu pun dilakukan oleh Daud. Sekalipun memang siapa katanya nak mau merasa bangga, mau angkat kefe, senang ketika menang dalam peperangan, apalagi menang dengan bangsa yang kuat, orang-orang Filistin yang besar-besar. Dari situ Daud merasa bahwa dia hebat, dia luar biasa, dia mantap, dan dia tidak mampu memahami ketika dia harus menyuruh untuk mendata orang-orang yang ada pada waktu itu. Yoab untuk mendata, Yoab itu dia ke sepupu, dia ke anak bersaudara, ya. Mau data itu orang-orang berapa banyak lagi orang-orang yang tinggal saat ini. Sebenarnya tidak salah, supaya mau hitung untuk kekuatan masih banyak atau sudah ada semua. Kaget ada pikir-pikir kuat masuk habis, so mati semua. Ya tahu saudara-saudara. Sebenarnya pikir-pikir juga secara akal tidak salah. Tapi ternyata di sini memang Tuhan memakai iblis, setan, untuk mencobai mereka. Untuk apakah ini Daud kuat di dalam iman? Apakah Daud ini kokoh di dalam kehidupan yang takut Tuhan? Apakah Daud ini tidak akan goyah dengan apa yang dia alami, dia rasakan? Dia mau mengaminkan bahwa semua karena Tuhan, bukan karena kekuatannya.
Tapi ternyata sehebat-hebatnya Daud, dia pun juga harus diakui lemah. Dia menghitung, menyuruh Yoab menghitung, dan waktu itu Tuhan marah kepada mereka. Dan apa yang Tuhan kasih hukuman pada orang? 3 hukuman yang besar, pilih. Pertama, 3 tahun kelaparan. Kedua, 3 bulan Daud harus melarikan diri di hadapan umat yang dipimpinnya, tetapi tetap mereka akan mengejar Daud untuk membunuh Daud. Dan yang ketiga, penyakit sampar pada kehidupan umat Tuhan. 3 pilihan ini harus pilih salah satu. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah Daud harus memilih yang pertama tentang 3 tahun kelaparan? Mau jadi apa semua tuh manusia mungkin. Daud mulai berpikir, dia melihat, dia mulai meminta hikmat. Kalau 3 tahun kelaparan, oh Tuhan, berapa banyak jo yang akan meninggal, yang akan habis pada waktu itu. Kalau Daud memilih kedua, dia melarikan diri dan dia akan dikejar oleh orang-orang yang ada pada waktu yang marah kepadanya. Tidak menutup kemungkinan juga dia akan mengalami kebinasaan, dan banyak orang juga yang akan binasa. Pikir-pikir saudara, kalau Daud cuma egois dan tidak bertanggung jawab, pasti dia bilang melarikan diri. Kita bebas sembunyi di mana, biar jangan mau mati dengan segala macam cara. Yang penting kita selamat. Biar orang mau dusun kita boleh bersembunyi. Raja no, pemimpin pasti orang bisa selamatkan dia. Tapi dia juga tidak egois. Dia tidak angkuh dengan kepemimpinan yang ada, dan dia tidak merasa bahwa mau mengamankan diri sendiri. Dia punya tanggung jawab yang besar, dan dia merasakan sama-sama jatuh orang menderita. Apa yang mau jadi silakan. Dan dia memilih yang ketiga, yaitu penyakit sampar, dan kurang lebih 70.000 orang mati. Banyak saudara. Tapi pertimbangan inilah yang diambil oleh Daud, yang bagi Daud lebih banyak menguntungkan, sekalipun rugi untuk meninggal, banyak yang mati, tapi yang pasti masih banyak lagi akan hidup dari keturunan yang ada, dan bersyukur umat Tuhan masih dalam pemeliharaan Tuhan. Dan di sini kita lihat, apakah Daud lepas dari tanggung jawab itu, melarikan diri dan tidak mau lagi bertanggung jawab dengan kehidupan mereka? Tidak. Malah Daud datang kepada Tuhan dan dia berdoa memohon kepada Tuhan, siapa kuasa benar kasih timpa ini Pak untuk orang semua, Pak orang semua. Memang kita berdosa, kalau boleh kok kita aja Tuhan yang Tuhan bunuh, jangan dorang kasihan. Di sini kita melihat bahwa Daud seorang pemimpin yang luar biasa, yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan, mau melakukan apa yang baik dan benar di pemandangan mata Tuhan, menyadari akan perbuatannya. Dan dalam bagian Alkitab ini sebenarnya Tuhan menghendaki dan menginginkan kita supaya kita dapat menyadari setiap perbuatan kita. Jangan nanti mau ada tulah, jangan nanti mau ada penyakit sampar, jangan nanti mau susah baru orang sadar. Tapi sebenarnya juga mau menyadarkan saya dan saudara untuk sadar berbuat apa yang terbaik dalam hidup. Sebagai orang tua baptisan, mari didik bina aja anak ini. Tidak menutup kemungkinan nanti menjadi besar. Anak kekasih kita ini, Gefarial, boleh menjadi anak seorang pemimpin atau menjadi seorang raja dalam kehidupan yang ada. Bukan nanti raja sama dengan Daud, tapi setidaknya menjadi suami kepala keluarga yang bertanggung jawab sama dengan Papa Econ. Pak Econ ini, oh Acong dah, oh Acong, bukan Marson dah, oh Acong, sorry dah, Acong. Jadi Papa Acong. Ya, yang sangat bertanggung jawab. Kita pernah ada di sini, Bapak Acong Babel kemarin, anak-anak dah sehat-sehat. Kita bilang cuma anak, dan datanya udah pe mama dah. Oh mama, no udah mau tanya sehat-sehat. Karena beberapa minggu lalu kami juga berdoa di sini. Oma daripada Acong meninggal dunia di Sanger, di Poso, maaf di Poso. Opak kote yang ada di Sanger sekarang, Kang. Oso ada di Rondor, ya. Omak kote tuh hari yang ada pergi pasiar di Sanger, stop kalau nggak salah. Kopi Poso, Kang. Omak kok pontar. Oh, kok mati di sana, opak ada di Rondor, omak mati di Poso, ya. Dan orang tahu mereka adalah tanggungan Jemaat Eden Kolom 1. Omak de opak dari keluarga ini. Itu belum 40 hari, Kang, belum 40 hari.
Nah, saudara-saudara kekasih, sebagai orang tua baptisan, apa tugas tanggung jawab? Didiklah anak ini dalam pengajaran iman, dalam kehidupan takut akan Tuhan. Ajarlah anak ini tentang siapa Yesus Tuhan. Jangan Mama Ani dan Papa Ani masih belajar hari Minggu. Adek, Gabriel, Baganti, Jo. Mari Jo di Mama Ani mau pi mall. Oh Tuhan berdosa tuh Mama Ani itu. Sudah Jo masuk gereja. Adek, sudah Papa Ani ada cair. Mari Jo torang katuun. Siapa ada panggil? Siapa ada panggil? Oh, Papa Ani di muka. Mau pi mana? Mau pi lihat tuh tambang emas di sana. Ya, toh, hari Minggu. Tapi nyandak katuk begitu. Toh. Mau didik anak ini sama dengan Papa Ani, Mama Ani tiap hari Minggu ada di dalam gereja. Mau didik itu anak ini setiap hari Minggu ada dalam memuliakan Tuhan, bahkan dalam persekutuan ibadah yang ada. Itu yang sangat penting. Memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak yang ada. Pengajaran yang baik. Pengenalan akan Yesus. Supaya kemudian nanti imannya tidak akan diombang-ambingkan dengan rupa pengajaran. Tapi dia benar-benar menjadi anak yang berguna, anak yang taat dan takut Tuhan. Tugas tanggung jawab dari Bapak Acong Berat dan Ibu Susan. Anak ada 3 ini semua raja-raja. Toh? Semua adalah raja. Toh? Jadi memang 3 tuama semua. Tentu memang pendidikan berat, tapi bukan berarti anak perempuan yang anak berat kan lurah mana lurah. Pasti juga berat. Kalau sudah boleh baku persen jadi dulu mau yang penting orang tahu. Supaya ada perempuan ada laki-laki. Martambah dulu masih 3 masih boleh kan Pak. Nah. Yang pasti ketika kita mampu memberi yang terbaik bagi anak-anak kita, yang terindahlah akan terjadi bagi kehidupan anak-anak kita. Biar Tuhan akan menjaga keluar masuk kehidupan anak Gefariel dan memberkati rumah tangga keluarga 13 tahun perkawinan yang ada. Bahkan juga memberkati keluarga di tengah duka diganti dengan sukacita karena Tuhan yang luar biasa dalam hidup keluarga. Pak John 13 tahun ini perkawinan, ya biar jauh di mata tetapi dekat di hati toh. Jangan kaget sama dengan tuh pelaut bilang lepas tali lepas cinta. Tapi Pak Acong hendak begitu toh, Pak Acong Kang hendak toh lepas tali lebih tak ikat tuh cinta karena Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami semua yang juga boleh kami saksikan di tengah kehidupan keluarga Onda Mailangkai. Atas kasih dan perkenanan Tuhan, hari ini mereka boleh membawa anak yang kekasih Gefariel Trey Romi Ondae yang boleh menerima sakramen baptisan kudus. Bahkan pun syukur keluarga hari ulang tahun pernikahan yang ke-13. Bahkan pun keluarga mengenang berpulangnya adik yang sangat dikasihi saudara almarhum Albert. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang telah Tuhan karyakan di tengah kehidupan keluarga, suka dan duka, itu semua merupakan bagian bagaimana Tuhan Allah menyatakan kasih dan kemurahan bagi kehidupan mereka. Karena itu ketika kami boleh ada di tempat ini beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, ini merupakan ucapan syukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan beri dan nyatakan bagi kehidupan keluarga Ondai Mailang. Sambil kami tetap percaya bahwa kehidupan keluarga tetap ada dalam naungan Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan menuntun, Tuhan melindungi kehidupan keluarga. Apa yang menjadi harapan, dambaan kerinduan mereka, biarlah semuanya kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Sebab kami percaya segala sesuatu yang baik Tuhan beri bagi mereka. Dan di dalamnya ada ucapan syukur yang dipersembahkan atas apa yang telah Tuhan nyatakan. Kami membawa di dalam doa anak Gefariel yang boleh menerima sakramen baptisan kudus. Berkati anak ini Tuhan dalam masa tumbuh kembangnya, supaya benar-benar anak ini dia dididik untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi juga di tengah kehidupan keluarga dia menghormati kedua orang tua, oma opa, semua keluarga besar yang ada. Bahkan pun kami percaya anak Gefariel ada dalam tangan kasih Tuhan. Dan pasti anak Gefariel ini kelak nanti akan menjadi kebanggaan
menjadi teladan dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Memberkati Papa Ani dan Mama Ani, biarlah mereka juga dapat menjalankan tanggung jawab iman ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Kehidupan keluarga besar Ondai Mailangkai kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Kami semua yang boleh ada dalam persekutuan, pria kaum bapa dan wanita kaum ibu aras jemaat, Tuhan juga yang akan memberkati kami. Di dalamnya kami mendoakan hamba-Mu yang terkasih Bapak Penatua Yori Losan sebagai Penatua pria kaum bapa jemaat Eden dan Wudhu, ditopang oleh perangkat pelayanan yang ada, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, bahkan semua komisi-komisi yang ada bersama dengan UPK. Biarlah pelayanan pria kaum bapa yang ada di tengah persekutuan Jemaat Eden dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga pelayanan wanita kaum ibu. Di dalamnya kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Penatua Yudian Kambi Paat. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam tanggung jawab sebagai Penatua wanita kaum ibu, bersama juga dengan perangkat pelayanan, wakil ketua, sekretaris, bendahara, komisi, UPK yang ada. Biarlah pelayanan yang ada di wanita kaum ibu ini dapat juga berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya apa yang menjadi program, baik di pria kaum bapa, wanita kaum ibu, semua ada dalam turut campur tangan Tuhan. Dan itu semua kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Allah sendiri. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Dalam persekutuan ibadah ini, kami juga lagi sudah mendengarkan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kehidupan hamba-Mu Ibu Pendeta Vivi Delelosan Rompas tetap dalam naungan Tuhan. Anugerahkan dia hikmat, kesehatan, kekuatan, kemampuan ketika dia menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Bersama dengan keluarga, biarlah mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan kami juga sudah memberikan persembahan. Sucikan dan kuduskan apa yang kami beri, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah kehidupan kami menjadi persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Allah, ketika ibadah ini juga selesai, maka kami akan menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan oleh keluarga. Makan minum ini dikuduskan, dan ketika kami menikmatinya, di dalamnya kami memperoleh kekuatan yang baru yang hanya berasal dari Tuhan Allah sendiri. Sambil kami tetap taruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah kasih dan rahmat Tuhan, tuntunan Tuhan menyertai kami sekarang sampai selamanya. Ini kami yang berdoa, mengucap syukur dan bermohon kepadamu, yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sambil kami mengucapkan bersama doa Bapa kami. Mazmur kepada Tuhan, bermazmur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bermazmur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Berdoa kepada Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan bercacat di hadapan ketulusan hadirat-Nya. Dia itulah Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, sumber segala rezeki dan sumber segala berkat, akan menolong, menuntun, menyertai dan memberkati perjalanan hidup anak kekasih Gefariel Trey Romi Ondai, memberkati perjalanan hidup rumah tangga keluarga Ondai Mailangkai di usia 13 tahun perkawinan, memberkati orang tua kedua belah pihak, memberkati kita semua yang sudah beribadah bersyukur sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah kita selesai. Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemin Eden dan Wudhu mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-13 buat keluarga Ondai Mailangkai. Selamat juga buat anak kekasih boleh dibawa menerima sakramen baptisan kudus dalam persekutuan ibadah jemaat.
dan juga tidak lepas bersyukur ketika keluarga boleh ditinggalkan 4 tahun dari anak kekasih, kakak adik kekasih Albert, semua dalam keadaan yang sehat. Dan kami percaya Tuhan tetap menolong, menjaga, memberkati keluarga rumah tangga yang ada, orang tua, anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara yang ada. Sekali lagi kami mengucapkan selamat, doa menyertai, Tuhan memberkati. Sambil disampaikan kepada Persus dan komisi-komisi yang ada, ketua-ketua komisi dan panitia inti hari gerejawi. Selesai ibadah kom bapak kom ibu di tempat ini, kita akan rapat sidang majelis jemaat sebagaimana sudah disampaikan di gereja tadi. Jadi ini yang perlu kami sampaikan untuk kita semua, sambil juga tidak mengurangi rasa hormat jika ada kukis lebe bahwa akan disidang di kolom 1 ini kalau ada. Penatua Mada kalau ada bahkan nasi jahat, kita lihat ada nasi jahat. Penatua Ibu Mama Ani Ening ada kukis itu dapat lihat tuh gula merah. Tapi kalau nyanda apa-apa karena juga biar cuma multi tetap ada sedia di gereja buat sidang yang ada. Jadi terima kasih banyak, doa menyertai Tuhan memberkati orang semua. Makasih. Demikianlah ibadah syukur berganda hari ini telah selesai, dan mengatasnamakan semua yang hadir, terutama keluarga di tempat ini, menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Vivi Lausan Rompas MTH yang sudah melayani ibadah syukur kita di hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan mewakili orang tua baptis sekaligus ucapan terima kasih yang nanti akan disampaikan oleh Mama Ani, Penatua Irin Sumarau Sepang MPD. Kepada Mama Ani, Irin, bersilakan untuk menyampaikan sambutan sekaligus ucapan terima kasih mewakili Mama Ani, Papa Ani, dan mewakili keluarga. Damai di hati, Bapak Ibu yang saya sapa kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum lanjut kita mau bilang ke orang PP Natua Ibu, Irin saudara di mana? Untuk diketahui sebelum lanjut, suami saya Audi anak bersaudara dengan Susan, anak bersaudara. Jadi ini anak Sarani masuk keponakan kami. Mungkin itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya didaulat untuk membawakan 2 bagian acara. Kita bilang satu juga kasih Bapak Lurah, pendeta bilang dorong suka mendengar tuh muka-muka lain dengan suara lain. Oke, tidak panjang lebar karena saya tahu di sini harus cepat dan tepat. Selapang kan. Tentu bersyukur kepada Tuhan karena keluarga di tempat ini sudah merencanakan begitu matang acara hari ini, karena ternyata yang kami tahu cuma baptisan dari anak yang kekasih, tetapi dirangkaikan dengan syukur 4 tahun meninggalnya. Kalau orang sapa dengan kasih, orang adik yang mendahului kita itu dengan Nyong, sebutan Nyong. Dan kemudian ulang tahun yang ke-13 pernikahan keluarga di tempat ini, dan dirangkaikan dengan baptisan terus dari anak yang kekasih. Panggil sayang-sayang Trey, kita tanya siapa sih nama Trey, kita analisa sambil, oh anak ketiga kata. Kalau mau panggil Trey agak bagaimana, kasih moi sedikit Trey. Jadi itu, dan tentu keluarga sangat bersyukur dan kami dipercayakan sebagai orang tua baptisan. Kami tadi kan Ibu Pendeta Jessi, ada waktu kami ikut karena masih 2 orang belum ada, berarti kami 10 kan, karena sesuai aturan harus 12. Tidak tahu kalau akhirnya lengkap atau kami 10. Sekali lagi kami dipercayakan oleh keluarga di tempat ini menyandang status baru sebagai orang tua baptisan dari anak yang kekasih Trey. Dan tentu sehubungan dengan itu maka ada 2 indikator yang penting untuk kami berlakukan selaku tugas dan tanggung jawab kami. Pertama, kami menjadi saksi, maka kami harus berani mengatakan baik kepada jemaat, masyarakat bahkan dunia bahwa anak yang kekasih Trey sudah dimeteraikan dalam baptisan yang kudus. Itu berarti walaupun dia masih kecil, tetapi melalui kedua orang tuanya dia sudah mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai juru selamatnya nanti. Dan tentu untuk indikator yang kedua,
tadi sudah dibekali lewat pembekalan di gereja oleh Ibu Pendeta Jessi. Bahkan tadi mengutip Ibu Pendeta Vivi juga sudah menjelaskan bahwa selaku orang tua baptisan maka kami punya tugas dan tanggung jawab. Peran kami untuk bagaimana membangun Trey, bukan saja dari segi, kalau di gereja kami dari segi spiritual tadi, tapi Ibu Pendeta Vivi tadi sedikit menyentil tentang finansial, ekonomi. Kalau dulu ada tapi Papa Ani, rambut putih, dulu orang cuma tahu kalau Papa Ani mau dapat doi. Begitu kan Bapak Ibu yang seumuran orang cuma tahu kalau Papa Ani mau dapat doi. Lambat laun oleh gembala, oleh pendeta yang ada lebih menekankan pada spiritual. Maka kami akan berusaha tentu selaku orang tua baptisan bagaimana kami harus berperan aktif untuk membangun anak kekasih Trey, lebih mendominasi kepada pembangunan sifatnya dari segi spiritual ataupun sosial. Karena kita ketahui bersama bahwa Trey yang lahir di zaman sekarang ini dengan kemajuan yang luar biasa, orang sendiri bimbing orang pi anak yang nyong-nyong, kalau orang boleh bilang bahasa gaul agak galau kan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, orang banyak berkecamuk dengan perasaan antara sayang dan mau marah kan? Tetapi kami dibekali dengan bagaimana orang harus membawa anak-anak kita yang walaupun sekarang sudah di usia remaja ataupun pemuda masih mau salah, apalagi Trey yang masih kecil. Maka semoga dengan kekuatan yang dari Tuhan, kami 10 atau 12 sudah lengkap mungkin orang tua baptisan dari Trey, kami dimampukan untuk membawa anak yang kekasih ini menuju kepada anak yang takut akan Tuhan seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Dan terima kasih banyak kepada keluarga di tempat ini yang sudah mempercayakan kami mengambil bagian membentuk anak yang kekasih untuk menuju pada kehendak Tuhan sebagai anak Tuhan, tapi juga tentu untuk mewujudkan cita-cita dan harapan dari mama dan papa. Tentu semua orang tua punya keinginan supaya anak ini boleh menjadi anak yang berhasil di masa depannya. Demikian dari kata sambutan sebagai orang tua baptisan. Selanjutnya saya didaulat lagi untuk membawakan ucapan terima kasih. Dan tentu atas nama keluarga di tempat ini, keluarga besar Ondai Mai Langkai, Acong dan Susan, menyampaikan banyak terima kasih. Pertama kepada Ibu Pendeta Jessi yang sudah membaptis anak kekasih Trey di rumah gereja. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati atas pelayanan dan keluarga yang ada. Dan selanjutnya terima kasih kepada Ketua Jemaat Eden Danudu, Ibu Pendeta Vivi yang sudah menjadi kadim di ibadat saat ini, ibadah syukur keluarga yang juga dirangkaikan dengan ibadah pre kaum bapa dan wanita kaum ibu Jemaat Eden. Sekali lagi terima kasih Ibu Pendeta Vivi, Tuhan memberkati dalam pelayanan dan memberkati keluarga yang ada. Selanjutnya terima kasih banyak atas kehadirannya perangkat pelayanan yang lainnya, Jemaat Eden Danudu, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus Jemaat Eden Danudu, pemerintah, ada Bapak Lurah yang juga sekaligus Papa Ani dari adik Trey, anak Trey. Makasih banyak bersama dengan mungkin ada perangkat pemerintahan yang hadir. Sekali lagi terima kasih banyak dan mungkin saya tidak dapat menyebutkan semua satu demi satu nama. Tetapi sekali lagi atas nama keluarga menyampaikan banyak terima kasih atas kehadirannya, dukungannya atas terselenggaranya acara ini dengan baik. Tuhan memberkati kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian dan terima kasih. Ku
close under the rain. I wanna kiss your smile and feel the pain. I know it's beautiful looking at you in a world of light. You are the truth, and baby, every time you is above me, I'm shining like a candle in the dark. When you tell me that you love me, it's like this, the voice, the feelings, the mind of God, and the magically, the baffled king composed the hallelujah, hallelujah, hallelujah. I will always love you, kekasihku. Dalam hidupku hanya dirimu satu. I will always need you, cintaku. Selamanya takkan pernah terganti. Ku mau menjadi yang terakhir untukmu. Ku mau menjadi mimpi indahmu. Cintai aku dengan hatimu
Kau lupakan diriku yang pernah kau cinta, bagaikan hilangnya si embun pagi. Cinta tak selamanya bersatu, bagai bayang-bayang dengan badanku. Mengarungi pulau Bunaken, bukannya hal yang biasa. Tak semudah mengucapkan janji. Adalah hiasan hidup semata, kejujuran, keikhlasan itu yang utama. Jangan kau taburi cinta dengan permata, tetapi hujanlah semua dengan kasih sayang. Musik cinta lebih berharga dari permata. Bohong, terbalik. Sadar cinta tak selamanya bersatu, bagai bayang-bayang dengan badanku. Mengarungi samudra cinta, bukannya hal yang biasa. Tak semudah mengucapkan janji. Adalah hiasan hidup semata, kejujuran, keikhlasan itu yang utama. Jangan kau taburi cinta dengan permata, tetapi hujanilah semua dengan dolar-dolar. Tetapi hujanilah semua dengan kasih